Protokol 6. Dari sel tunggal ke organisme kompleks. Langkah pertama menuju kehidupan besar. Setelah dunia mikroba membangun hubungan pertama, kolaborasi dan kompetisi, evolusi kehidupan memasuki tahap yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Peningkatan kompleksitas. Namun kompleksitas tidak muncul sebagai ambisi. Kompleksitas muncul sebagai konsekuensi dari efisiensi. Ketika kolaborasi mikroba semakin efektif dan ketika struktur metabolisme yang berbeda saling menguntungkan, muncul pertanyaan evolusioner yang tidak disadari siapapun. Mengapa harus hidup terpisah jika hidup bersama lebih stabil? Jawaban biologisnya sederhana, yaitu adanya keuntungan struktural. Ketika hidup bersama memberi stabilitas lebih tinggi, evolusi memilih bentuk hidup yang semakin terintegrasi. Dari integrasi inilah organisme kompleks lahir. Kompleksitas bukan kemajuan, kompleksitas adalah strategi stabilitas. Banyak gagasan manusia keliru menyamakan kompleksitas dengan kemajuan. Namun dalam logika kehidupan, tidak ada gagasan tentang maju atau mundur. Yang ada hanya stabil atau tidak stabil, bertahan atau hilang, dan menyesuaikan atau punah. Kompleksitas muncul bukan karena kehidupan ingin menjadi lebih canggih, tetapi karena sejumlah kondisi lingkungan hanya dapat distabilkan oleh struktur yang lebih besar dan lebih terorganisir. Dengan kata lain, kompleksitas lahir dari kebutuhan, bukan ambisi. Asal-usul sel eukariotik, kemenangan kolaborasi dalam tubuh yang sama. Langkah terbesar dalam sejarah kehidupan adalah kelahiran sel eukariotik. Hal ini bukan sebagai transformasi yang terjadi mendadak. Ini adalah hasil dari simbiosis mikroba yang terjadi dalam jangka waktu sangat panjang. Dalam simbiosis berlaku, satu mikroba memasukkan mikroba lain ke dalam tubuhnya, tetapi tidak mencernanya, dan keduanya justru kemudian berbagi fungsi metabolik. Mikroba yang berada di dalam menjadi mitokondria, pabrik energi kehidupan. Dalam kasus lain, mikroba fotosintetik menjadi kloroplas, pabrik energi cahaya. Inilah momen ketika kehidupan pertama kali mengalami internalisasi kolaborasi. Kolaborasi tidak lagi terjadi antar individu, tetapi terjadi di dalam tubuh yang sama. Inilah asal mula organisme kompleks. Pembagian tugas, fondasi tubuh multiseluler. Setelah sel eukariotik terbentuk, langkah berikutnya bukan tentang ukuran, melainkan tentang spesialisasi. Ketika beberapa sel hidup berdampingan, mereka menemukan bahwa tidak semua sel harus melakukan semua hal. Pembagian tugas lebih efisien daripada keseragaman. Struktur kompleks lebih stabil daripada struktur tunggal yang bekerja sendiri. Inilah awal dari jaringan, organ, sistem saraf,
sistem pencernaan, dan sistem peredaran, serta seluruh anatomis tubuh makhluk besar. Yang memulai semua ini bukan manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan, tetapi mikroba yang belajar berbagi fungsi secara kolektif. Integrasi energi, syarat mutlak bagi tubuh besar. Sebelum kehidupan dapat tumbuh lebih besar, satu masalah harus diselesaikan. Bagaimana mempertahankan pasokan energi yang stabil? Jawabannya kembali sama, mitokondria. Mikroba purba yang menjadi mitokondria mengubah dunia. Mereka menyediakan energi jauh lebih besar daripada metabolisme mikroba tunggal. Mereka memberikan kapasitas energi yang memungkinkan sel membesar, dan mereka memungkinkan terjadinya spesialisasi fungsi. Tanpa mitokondria, tidak akan ada ikan, tidak akan ada reptil, tidak akan ada mamalia, dan tidak akan ada manusia. Mikroba tidak hanya menciptakan kehidupan, mikroba menciptakan mesin energi yang membuat kehidupan kompleks dapat terjadi. Munculnya makhluk multiseluler bukan lonjakan tapi akumulasi stabilitas. Makhluk multisel tidak muncul karena lompatan evolusi. Mereka muncul karena jaringan mikroba terus bekerja bersama, sel-sel berbagi fungsi, sel-sel menciptakan struktur pelindung, dan sel-sel membangun rencana pembelahan secara bersama. Energi harus terjaga dengan baik untuk memelihara tubuh besar. Semuanya adalah akumulasi stabilitas jangka panjang, bukan perubahan mendadak. Setiap makhluk kompleks hari ini adalah hasil dari miliaran iterasi mikroba purba yang bekerja sama tanpa tujuan selain bertahan. Makhluk kompleks pertama tak gantikan mikroba. Mereka membonceng mikroba. Ada kesalahpahaman besar dalam pendidikan manusia di mana seolah-olah makhluk besar bisa menggantikan mikroba. Kenyataannya justru kebalikannya. Makhluk kompleks adalah pembawa mikroba. Tubuh besar adalah kendaraan bagi miliaran mikroba kecil. Setiap daun, setiap hewan, dan setiap manusia adalah sistem yang sepenuhnya bergantung pada mikroba untuk energi, pencernaan, imun, nutrisi, dan kelangsungan hidup. Mikroba bukan babak pertama yang dilanjutkan babak kedua. Mikroba adalah pemain utama yang tidak pernah keluar dari panggung kehidupan ini. Kompleksitas bukan puncak, tapi cabang. Kompleksitas tidak mengubah peran mikroba. Kompleksitas hanya menciptakan makhluk baru yang bergantung pada mikroba. Mikroba tetap akar kehidupan, sumber memori evolusi, pengatur ekosistem, pencipta energi, dan penjaga stabilitas. Makhluk besar hanyalah bentuk tambahan, bukan inti dari kehidupan. Dari protokol 6, para pembaca dapat melihat bahwa kehidupan kompleks tidak mungkin ada tanpa fondasi mikroba. Dari sinilah kitab The Quorum, asal-usul sistem bergerak ke protokol berikutnya. Bagaimana mikroba menentukan semua batasan kehidupan, termasuk batasan bagi manusia.